Hai teman-teman, di video ini kita bakal bahas materi yang berikutnya yaitu Dynamics in Neoclassical Growth Model. Oke, Neoclassical Growth Model itu adalah model makroekonomi yang mengikut sertakan faktor teknologi ya. Jadi pengen lihat nih di sini bagaimana sih output, capital, labor, rent, dan upah itu berubah kalau ada perubahan teknologi. Di sini dibagi jadi dua, ada short run effects dan long run effect. Dari situ kalau udah ngerti kita bisa lihat ke time paths atau dynamics-nya. Oke, kita bahas yang short run effects-nya dulu. Di sini di short run kita punya asumsi nih. Pertama, asumsi bahwa capital itu predetermined. Artinya ini capital supply itu dia vertikal aja, dia predetermined. Terus yang kedua, asumsi bahwa sama pakai asumsi dari Keynes kalau labor itu perfectly inelastic untuk supply-nya ya, jadi dia juga vertikal gini, perfectly inelastic. Terus juga dari sebelumnya, dari neoclassical growth model yang udah kita bahas sebelumnya, kita tahu kalau kita punya fungsi demand for capital dan demand for labor kayak gini ya. Ini dari yang sebelumnya. Berarti sekarang kita tahu nih, kalau misalnya ada peningkatan teknologi, kita lihat kalau A meningkat, di sini A meningkat, artinya demand for capital naik kan. Sama kayak kita punya kurva capital demand-nya ini dia shift ke atas. Berarti capitalnya masih tetap sama, tapi rent-nya naik ya. Di sini kita punya nemu kalau capitalnya sama tapi rent-nya naik. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi labor. Dari labor gimana? Kalau ada peningkatan teknologi, di sini juga ada. Berarti demand for labor-nya juga naik. Sama ya, naik ini. Labor demand. Artinya jumlah labornya tetap sama, tapi wage-nya naik. Kita dapat jumlah labornya tetap, tapi wage-nya naik. Satu lagi, ngelihat kepada output. Kita tahu kalau fungsi output kita, fungsi produksi datang dari Cobb Douglas ini ya. Artinya kalau ada peningkatan A ada langsung peningkatan output ya. Langsung dapat peningkatan output. Walaupun di sini K dan L-nya nggak berubah, tapi karena ada A jadi nambah gitu outputnya, jadi naik juga. Yang berikutnya kita lihat ke long run. Nah, kalau di long run ini asumsi yang sama itu asumsi untuk labor, karena kita pakai asumsinya Keynesian kalau labor supply itu perfectly inelastic. Jadi sama kayak gini ya. Nah, ini sama kayak gitu. Satu yang beda adalah asumsi untuk di capitalnya. Kalau di capital kita kan tahu nih kalau long run artinya capital, output itu tuh mereka mengarah ke steady state levelnya kan. Steady state level. Kalau kita lihat, kalau tadi di short run demand for capital itu dipengaruhi oleh A, dipengaruhi oleh labor dan capitalnya. Kalau di sini kita tahu nih steady state. Kalau kita recall optimum consumption path dari household, ini kan optimum consumption path dari household berarti kan yang nge-supply capital nih. Makanya kita lihat dari optimum consumption path nih. Kalau di steady state artinya yang CT dot ini dia sama dengan 0. Kalau CT dot sama dengan 0 artinya RT sama dengan rho. Nah, ini nunjukin kalau capital supply itu dia selalu setingkat dengan rho ini. Artinya dia ini horizontal. Dia perfectly elastic. Rent-nya selalu sama dengan rho nih ya. Rent-nya sama dengan rho. Karena dari sisi household di steady state dia kayak gini. Oke. Berarti kalau ada peningkatan teknologi sama ya, capital demand-nya itu dia geser ke kanan naik,
naik, artinya di sini rentnya tetap tapi capitalnya naik. Capital naik, rent tetap. Terus kalau dari sisi labor gimana? Ada peningkatan teknologi. Oke, labor demand-nya naik. Labor demand naik ke sini. Tapi kita lihat lagi nih di demand for labor yang didatengin dari firms itu kan bentuknya yang ini, yang sebelah sini. Oh, di sini selain ada teknologi, ada juga nih KT dan LT-nya. Artinya kalau di sebelumnya kita tahu capitalnya naik, berarti ada juga peningkatan labor demand. Ada peningkatan labor demand karena K. Jadi ada juga nih karena K-nya naik, labor demand-nya naik lagi. Labor demand-nya naik lagi. Berarti dia jauh lebih naik ya wage-nya. Jumlah labornya tetap tapi wage-nya naik. Tapi wage-nya dia naik 2 kali. Oke, terus kalau output-nya gimana output? Ada peningkatan A dan ada peningkatan K. Berarti output-nya juga naik ya 2 kali. Maksudnya naiknya lebih besar gitu. Karena ada peningkatan K juga. Nah, setelah itu kita bahas dynamics-nya nih, dynamics. Kita udah dapet kalau di short run kayak gini ya, dan di long run kayak gini kalau ada peningkatan capital. Kalau ada peningkatan teknologi. Berarti kita bisa lihat, misalnya kita mau lihat dari rent dan capital dulu nih, rent. Berarti kalau kondisi awal yang segini, pertama, dia kan sama dengan steady state-nya ya, kondisi long run yang pertama. Terus kalau ada peningkatan teknologi di short run dia naik. Terus di long run-nya gimana? Di long run-nya dia balik ke steady state, makanya dia turun nih. Nah, itu untuk rent-nya. Terus untuk capital-nya gimana? Kondisinya awalnya gini, di kondisi yang awalnya, terus ada peningkatan teknologi di short run dia tetap, makanya tetap di sini. Tapi di long run gimana? Di long run dia naik, dari sini naik. Oke, terus kalau wage kondisi awal gini, terus ada peningkatan teknologi di short run, wage naik, berarti dia naik tuh naik. Terus di long run-nya gimana? Oh, dia naik dan naik lebih tinggi ya, naik gini karena ada peningkatan K juga. Kalau untuk labornya gimana? Di awal kayak gini, ada peningkatan A, di short run dia tetap. Terus ada di long run dia juga tetap, artinya lurus. Nah, ini asumsinya dari Keynes juga ya, karena asumsi Keynes. Jadi selalu tetap. Untuk output gimana? Kalau output awalnya segini, terus ada peningkatan teknologi, di short run naik, terus di long run naik lagi karena ada peningkatan K juga. Gitu untuk dynamics dari neoclassical growth model. Thank you.